Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita menjumpai berbagai macam produk olahan bioteknologi. Misalnya, tempe kedelai. Ya, kacang kedelai bisa menjadi tempe. Serabut-serabut yang ada di tempe itu sebenarnya apa sih? Untuk mengetahui itu, mari kita simak video berikut ini. Panci, baskom, penyaring, sendok, pengaduk, piring dan ragi tempe, botol yang berisi air, kompor gas, plastik, dan yang terakhir biji kedelai. Memilih biji kacang kedelai yang layak dan membuang yang tidak layak. Tuangkan air ke dalam baskom yang berisi kacang kedelai. Kemudian kita cuci sampai bersih. Tuangkan biji kacang kedelai yang sudah dicuci bersih ke dalam panci. Panaskan dengan api yang sedang kurang lebih 30 menit. Karena panci ini tidak cukup menampung setengah kilo biji kacang kedelai, maka kita pindahkan biji kacang kedelai ke panci yang lebih berukuran besar. Tuangkan air ke dalam baskom. Setelah itu, kita saring biji kacang kedelai yang sudah direbus ke dalam baskom. Pastikan biji kedelai terendam seluruhnya. Perendaman selama semalam kurang lebih 8 jam untuk menghasilkan kondisi asam. Tujuan perendaman untuk melunakkan kacang kedelai dan mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk selama fermentasi. Pengambilan kulit ari dilakukan dengan cara meremas-remas biji kacang kedelai sehingga kulitnya terpisah seperti ini dan ragi dapat bertumbuh dengan baik. Perebusan kedua dilakukan agar kacang kedelai lebih lunak dan tidak berbau dengan api yang sedang. Haluskan terlebih dahulu ragi. Kemudian kita masukkan biji kacang kedelai ke dalam baskom.
Kemudian kita taburkan ragi ke dalam kacang kedelai. Lalu kita aduk sampai merata. Seperti ini. Setelah ragi dan kacang kedelai tercampur rata, langkah selanjutnya yaitu memasukkan kacang kedelai ke dalam plastik pembungkus. Kita diamkan selama 3-4 hari. Nah, setelah kita menyaksikan video pembuatan tempe, kita dapat mengetahui bahwa serabut-serabut putih yang terdapat pada tempe adalah pertumbuhan miselia kapang yang merekat pada biji kedelai sehingga terbentuk tekstur kedelai yang memadat. Mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan tempe adalah Rhizopus oligosporus. Mikroorganisme ini menghasilkan enzim fitase. Kerja enzim ini adalah mengubah komponen senyawa makro yang terdapat pada biji kedelai menjadi senyawa mikro yang lebih sederhana. Alat dan bahannya antara lain, yang pertama alat panci, antara lain baskom, pengaduk, piring dan ragi tempe, plastik, Tidak cukup untuk terlalu menampung. Karena basi ini tidak cukup biji kacang kedelai, pastikan tujuan perendaman untuk melunakan kacang kedelai dan mencegah nanti dulu perebusan kedua. Kacang kedelai tercampur merata. Setelah kacang kedelai tercampur rata, setelah kacang kedelai dan ragi tercampur merata, setelah ragi dan kacang kedelai tertentukan. Serabut-serabut putih yang terdapat pada tempe adalah pertumbuhan miselia kapang. Apa tuh?